Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anggi Amartia Utami, NIM E07218003, mata kuliah Tasawuf dan Tradisi Pesantren 2, kelas F1. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai peran kiai dan mursyid dalam bimbingan rohani. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama ada pengertian kiai dan mursyid. Jadi kiai adalah orang yang memiliki ilmu agama Islam plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Para kiai dengan kelebihan pengetahuannya dalam Islam seringkali dilihat orang yang senantiasa dapat memahami keagungan Tuhan. Seorang pendidik atau kiai memiliki kedudukan layaknya orang tua dalam sikap kelemah lembutan terhadap murid-muridnya dan kecintaannya terhadap mereka. Dan ia bertanggung jawab terhadap semua muridnya dalam perihal kehadiran kiai atau pendidik. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda bahwa setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Hadis riwayat muttafaq alaih. Mursyid merupakan seorang pemimpin dalam tarekat dan juga sebagai pembimbing suluk ibadah para murid dalam pendakian spiritual menuju Tuhannya. Sehingga bagi orang-orang yang secara kualitas belum memenuhi kriteria sebagai mursyid untuk tidak diberi wewenang sebagai mursyid dalam tarekat. Seorang mursyid merupakan orang yang telah diberi petunjuk untuk diikuti dan ditaati oleh seorang murid sebagaimana ketaatan seorang umat pada rasulnya. Selanjutnya, bimbingan agama atau rohani. Bimbingan merupakan terjemahan dari guidance dalam bahasa Inggris. Guidance berasal dari kata guide yang diartikan sebagai menunjukkan jalan, memimpin, menuntun, mengarahkan, memberikan nasihat. Bimbingan rohani adalah memberikan bantuan kepada seseorang atau pertolongan kepada kelompok orang untuk mengatasi kesulitan di dalam hidupnya, sehingga seseorang atau kelompok tersebut mampu mengatasinya sendiri dan timbul kesadaran diri untuk menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada urgensi bimbingan agama atau rohani. Yang pertama akan mengantarkan manusia kepada penyucian jiwanya. Yang kedua, menjadikan manusia itu agar merasakan bahwasanya ia dekat dengan Allah. Yang ketiga, akan mengantarkan kepada perubahan sikap yang menjadi aspek kognitif afektif, dan psikomotor. Yang keempat, untuk membangkitkan rasa aman dan tentram dalam jiwanya. Yang kelima, membantu seseorang untuk melepaskan diri dari kegelisahan dan kegoncangan emosional yang dapat mempengaruhi kesehatannya. Bentuk bimbingan yang diberikan kepada manusia yang sedang menderita penyakit rohani sebaiknya dilakukan untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun bimbingan agama yang diberikan sebaiknya bertujuan untuk memberikan kepuasan kepada pasien yang menderita penyakit rohani sehingga dia menjadi sadar dan berubah perilakunya menjadi lebih baik. Lalu peran kiai dan mursyid dalam bimbingan agama atau rohani. Mursyid atau kiai adalah seorang guru pembimbing dalam ilmu hakikat atau ilmu tarekat. Mengingat pembahasan ilmu tarekat yaitu tentang ilmu Tuhan yang merupakan zat yang tidak bisa diindra. Tarekat adalah zikir yang sangat dibenci oleh syaitan. Maka untuk menjaga kebenarannya diperlukan bimbingan dari seorang mursyid untuk mengarahkan. Sebab penerapan Asmaul Husna atau pelaksanaan zikir yang tidak sesuai itu bisa membahayakan secara rohani maupun mental, baik terhadap pribadi yang bersangkutan maupun terhadap masyarakat sekitar, bahkan bisa dikhawatirkan salah dari berakidah. Maka dapat dirumuskan bahwa peran mursyid atau kiai dalam bimbingan rohani adalah usaha memberi bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut masa kini dan masa mendatang. Nah, bantuan tersebut berupa pertolongan di bidang mental dan spiritual agar orang tersebut mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan iman dan takwa kepada Allah. Pelaksanaan bimbingan rohani atau agama semata-mata mengemban misi religius, yakni untuk membimbing seseorang agar dapat menempuh hidup dan kehidupannya sesuai dengan ajaran-ajaran agama. Dengan demikian, tetap mendapat keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, jadi mengapa sih peran kiai atau mursyid itu sangat penting sekali dalam bimbingan rohani yang berbentuk apapun, entah itu tarekat, entah itu kajian ilmu agama, atau sekelompok orang, yang mempelajari ilmu agama. Itu sebab mereka yang menempuh jalan sufi atau bimbingan rohani dan sejenisnya, tanpa bimbingan seseorang mursyid atau kiai tidak akan mampu membedakan mana bisikan-bisikan lembut yang datang dari Allah dan mana bisikan-bisikan dari syaitan. Karena menuntut ilmu itu
Khususnya ilmu agama, wajib hukumnya didampingi seorang guru, kiai, atau mursyid. Jadi kesimpulannya, bimbingan mursyid atau kiai akan sangat mempengaruhi terhadap perkembangan aspek spiritual muridnya. Karena seorang murid tidak diperkenankan melakukan amaliyah atas kemauannya sendiri tanpa petunjuk guru mursyidnya. Lantaran petunjuk dan bimbingan guru mursyid seorang murid senantiasa akan mendapatkan limpahan cahaya dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala dalam suluk tarekatnya. Nah, peran mursyid atau kiai dalam bimbingan rohani adalah usaha memberi bantuan kepada seseorang yang mengalami kesulitan baik lahiriah maupun batiniah yang menyangkut masa kini dan masa mendatang. Penuntut ilmu agama wajib hukumnya memiliki atau didampingi seorang guru, kiai, atau mursyid. Sekian yang dapat saya jelaskan. Jika ada kurang lebihnya mohon maaf. Saran dari saya untuk penonton agar tidak terpacu dengan apa yang saya jelaskan ini, tetapi juga mencari referensi-referensi lain guna sebagai perbandingan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.